teman-teman, kita kembali akan mempelajari mengenai psikologi komunikasi. Kali ini topik yang menjadi pembahasan adalah atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Ada dua tujuan pembelajaran yang perlu teman-teman capai. Yang pertama, mahasiswa bisa memahami mengenai atraksi interpersonal, dan yang kedua, mahasiswa memahami mengenai hubungan interpersonal. Marilah kita mulai pembahasan kali ini. Untuk menjalani sebuah hubungan interpersonal, seseorang akan memulainya dengan adanya atraksi interpersonal. Tapi apa sih yang dimaksud sebagai atraksi interpersonal? Atraksi interpersonal adalah ketertarikan seseorang kepada orang lainnya. Atraksi interpersonal ini akan menyebabkan seseorang terdorong melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain. Jadi misalnya gini deh, Anda tertarik dengan seorang teman di kampus karena penampilannya yang selalu keren kalau berangkat kuliah, juga karena teman Anda ini aktif di organisasi kemahasiswaan. Selain itu dia juga cerdas saat bergaul dengan teman di dalam lingkungan kampus atau di luar kampus. Dia terkenal gaul dan juga secara akademik oke. Nah, karena Anda tertarik dengan teman ini, maka Anda akan mencoba untuk berkomunikasi dengan dia. Caranya misalnya adalah dengan ngajak kenalan, ngajaknya makan siang bareng, belajar kelompok bersama, atau ya sekedar ngajak ngobrol santai lah. Semakin tinggi ketertarikan Anda dengan orang tersebut, maka kecenderungan Anda untuk berkomunikasi dengan orang tersebut juga jadi semakin besar. Singkat kata, atraksi interpersonal bisa dikatakan sebagai kesukaan individu pada individu lain. Kesukaan ini nantinya akan menyebabkan seseorang bersikap positif terhadap apa yang dianggapnya menarik itu. Misalnya nih, kalau Anda tertarik dengan seseorang, maka Anda akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari diri Anda. Kenapa? Ya karena harapannya supaya orang itu juga akan tertarik dengan kita. Lalu, bagaimana ya sampai atraksi interpersonal ini terbentuk? Atraksi interpersonal terbentuk melalui afiliasi, daya tarik, lalu barulah akan terbentuk komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Mari kita pahami lebih dulu apa itu afiliasi. Afiliasi adalah kecenderungan individu untuk terhubung dengan individu lain. Ada banyak alasan kenapa individu ingin terafiliasi dengan individu lain. Di antaranya, yang pertama, untuk mendapatkan penghargaan sosial. Misalnya nih, supaya dianggap anak gaul, maka Anda berusaha terafiliasi dengan seseorang yang dianggap oleh sekeliling Anda sebagai anak gaul juga. Karena dengan demikian, maka orang lain akan memberikan penghargaan sosial kepada Anda. Oh, dia anak gaul juga nih. Selain itu, mungkin juga kita memiliki kebutuhan atau beralasan kenapa sih butuh berafiliasi adalah karena mengurangi rasa takut. Coba diingat-ingat, pernah nggak ada masa-masa di mana Anda khawatir atau tidak nyaman atau cemas ketika ada dalam sebuah situasi? Biasanya nih situasinya situasi baru ya, yang kita belum terlalu tahu lingkungannya. Saat kita merasa tidak nyaman dalam lingkungan baru, biasanya yang kita lakukan adalah kita akan mencoba berkenalan dengan orang lain. Itu juga contoh alasan kenapa kita berafiliasi. Alasan yang ketiga, mengapa seseorang berafiliasi adalah sebagai pembanding sosial. Misalnya gini, kalian sedang seru-serunya nih, sedang semangat-semangatnya untuk berolahraga bersepeda. Untuk mendukung hobi Anda tadi, maka Anda perlu mencari teman yang juga memiliki hobi yang sama. Tujuannya supaya orang lain akan mendukung kesenangan Anda. Kalau seandainya misalnya Anda lagi suka-sukanya nih olahraga bersepeda, tapi terus teman Anda nggak ada yang suka, nggak ada yang minat sama olahraga bersepeda, atau bahkan teman-teman Anda sama sekali bukan orang yang suka berolahraga. Biasanya kita akan merasa sebagai orang yang berbeda sendiri. Itu dia tadi 3 alasan mengapa kita berafiliasi.
Proses berikutnya dari atraksi interpersonal adalah daya tarik. Daya tarik atau apa yang menarik dari seseorang ini sifatnya sangat personal. Artinya, mungkin ada individu yang tertarik dengan individu lain karena alasan penampilan fisik. Tapi individu lain mungkin ada yang tertarik dengan seseorang itu adalah karena alasan kemampuan akademiknya dari lawan bicaranya itu. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang tadi dimaksud sebagai pertimbangan daya tarik yang sangat personal, di mana masing-masing individu ketika menentukan ketertarikannya dengan lawan bicara akan bersifat sangat-sangat unik. Individu yang satu dengan yang lain akan punya kategori atau ukuran mengenai daya tarik yang berbeda-beda. Daya tarik sendiri bisa dianalisis dengan berbagai model. Salah satu modelnya adalah model Mersteen. Menurut model ini, daya tarik akan terbentuk melalui 3 tahapan. Pertama, tahapan stimulus, kedua, nilai, yang ketiga, tahapan peran. Tahapan stimulus adalah tahap kontak pertama seseorang dengan orang lain. Di tahap ini biasanya yang akan dilihat adalah hal-hal yang eksternal atau yang mudah terlihat dari orang lain itu. Mungkin yang paling mudah dilihat adalah penampilan ya. Bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana penampilannya, rapih atau tidak menurut kita. Kemudian juga komunikasi nonverbalnya seperti apa, apakah dia termasuk orang yang kelihatan luwes menurut kita, misalnya seperti itu. Sementara tahapan yang kedua adalah tahapan nilai. Dalam tahapan nilai, kita akan sudah berusaha untuk mengetahui apa sih sikap dan nilai yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Misalnya, kita udah mulai berusaha mencari tahu orang ini kira-kira dia percaya sama Tuhan nggak ya? Atau mungkin juga kita mulai berusaha mencari tahu afiliasi politiknya orang ini apa ya? Gitu. Nah, terakhir kita akan masuk ke tahapan peran. Di tahapan terakhir ini, hal yang menjadi penting adalah apakah kita sebagai individu dan dia sebagai lawan bicara kita bisa membangun peran yang kompatibel, saling mengisi. Dari 3 tahapan ini terlihat ya bahwa tahap-tahap ini semakin lama akan berusaha untuk mengenal semakin dalam dari lawan bicara kita. Setelah tahap peran bisa kita lalui, maka biasanya daya tarik akan semakin besar, lalu berlanjut ke interaksi. Setelah daya tarik terbentuk tadi, maka kita akan memasuki proses dalam atraksi interpersonal yang ketiga, yaitu komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Saat ini kita akan mulai berkomunikasi dengan orang lain, di mana artinya kita memasuki sebuah hubungan yang sifatnya hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal sendiri ada macam-macam jenisnya. Di antaranya bisa dikategorikan, pertama, hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Ada 2 jenisnya. Pertama, hubungan dyad, dan yang kedua, hubungan triad. Lalu, jenis hubungan interpersonal yang berikutnya adalah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ini terbagi 2 lagi, ada hubungan tugas dan hubungan sosial. Selanjutnya, jenis hubungan interpersonal yang ketiga adalah berdasarkan jangka waktu. Terbagi 2 lagi, ada jangka panjang dan jangka pendek. Terakhir, jenis hubungan interpersonal adalah yang berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman. Ini terbagi 2, hubungan biasa dan hubungan akrab atau intim. Mari kita berusaha pahami satu persatu setiap jenis tadi. Kita mulai dari yang jenis hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat di dalamnya. Tadi terbagi 2 ya, ada hubungan dyad dan hubungan triad. Ciri hubungan dyad adalah ada 2 orang yang terlibat dalam hubungan itu. Lalu selain itu cirinya dalam hubungan dyad adalah ada tujuan khusus dan akan berkembang satu pola komunikasi yang unik dan khas yang akan membedakan hubungan dyad yang satu dengan hubungan dyad yang lain. Misal ya, ketika teman-teman bersahabat dengan sahabat SMP kalian, maka mungkin kalian akan punya cara berkomunikasi yang hanya kalian sendiri yang pahami.
Berbeda lagi ketika kalian ngobrol dengan sahabat di tempat kuliah sekarang, teman-teman mungkin punya gaya berkomunikasi yang beda lagi gitu ya. Kenapa demikian? Karena walaupun kedua hubungan persahabatan tadi dengan sahabat SMP dan sahabat kuliah itu sama-sama hubungan diat, tapi dua hubungan diat tadi adalah dua hubungan diat yang berbeda dengan orang yang berbeda. Sehingga pola komunikasinya pun menjadi unik. Nah, jenis hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat, yang kedua itu adalah hubungan triad. Hubungan triad adalah hubungan antara 3 orang. Dibandingkan hubungan diat, hubungan triad ini akan menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena orangnya kan lebih banyak ya. Sehingga tingkat keintiman atau kedekatan antar individu juga menjadi lebih rendah dan keputusan yang diambil lebih rumit. Sehingga kadang-kadang akan didasarkan pada voting atau penghitungan suara terbanyak. Jenis hubungan interpersonal yang berikutnya adalah jenis hubungan interpersonal berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ini terdiri dari 2 juga, yaitu hubungan tugas dan hubungan sosial. Hubungan tugas atau task relationship adalah hubungan yang terbentuk karena tujuan menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan sendirian. Hubungan ini misalnya terjadi dengan rekan sekelompok Anda untuk menyelesaikan tugas perkuliahan atau rekan kerja, antar rekan kerja yang berada dalam satu tim, maupun kalau Anda sakit, Anda ke dokter kan ya? Nah, hubungan antara Anda dengan dokter itu adalah hubungan tugas juga. Sementara jenis yang berikutnya adalah jenis hubungan sosial atau social relationship. Hubungan sosial ini adalah hubungan yang terbentuk secara personal atau sosial. Hubungan-hubungan yang contohnya merupakan hubungan sosial misalnya adalah hubungan persahabatan, hubungan pertemanan setongkrongan, hubungan berpacaran misalnya ya, suami istri itu termasuk dalam hubungan sosial. Intinya, hubungan sosial ini adalah hubungan-hubungan yang fungsinya untuk mendapatkan bantuan dari individu lain sehingga kita tidak merasa terasing atau kesepian. Selanjutnya, jenis hubungan interpersonal yang berikutnya adalah berdasarkan jangka waktu. Ini terbagi 2, ada pendek jangka waktunya dan panjang. Hubungan jangka pendek, jelas waktunya pasti pendek ya, berlangsungnya sementara, relatif tidak menetap, sementara kalau hubungan jangka panjang sebaliknya. Karakteristik dalam hubungan jangka panjang adalah biasanya seseorang itu akan merasa sudah banyak banget berinvestasi. Misalnya berinvestasi perasaan, berinvestasi dalam hal materi, berinvestasi dalam waktu, dan juga komitmen. Sehingga biasanya hubungan jangka panjang ini akan lebih rumit ya untuk bisa disudahi. Karena ya tadi kita sudah merasa punya banyak investasi yang sudah kita keluarkan. Terakhir adalah jenis hubungan interpersonal berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman. Ini terbagi atas hubungan biasa dan hubungan akrab atau intim. Hubungan biasa ditandai dengan pola komunikasi yang sifatnya impersonal atau tidak personal dan ritualistik. Ini misalnya adalah teman-teman mungkin punya tetangga. Kalian tahu dia namanya siapa, usianya berapa, kuliahnya di mana, dulu SMA-nya di mana, SMP-nya di mana gitu ya. Lalu kalian akan saling bertegur sapa. Misalnya ketika kalian mau masuk rumah, buka pagar, terus ada si teman ini, kalian akan say hi. Terus saat hari raya keagamaan, kalian akan saling berkunjung, bersilaturahmi. Tapi that's it. Kalian tidak mengetahui secara mendalam mengenai orang tersebut. Itu hubungan biasa. Sementara hubungan akrab atau intim adalah hubungan yang bersifat personal. Ini biasanya ditandai dengan adanya pengungkapan diri atau self-disclosure. Di mana kedua individu yang terlibat dalam hubungan akrab atau intim ini akan mengungkapkan hal-hal yang paling mendalam dari dirinya. Semakin intim dalam satu hubungan, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya pengungkapan diri mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi. Sehingga hubungan akrab atau intim ini sifatnya akan tidak ritualistik.
Tidak seperti ketika kita ketemu sama tetangga kita yang gak akrab tadi dan cuma say hi saja. Tapi akan melibatkan perasaan, akan melibatkan kebersamaan yang sangat intens dan mendalam. Demikian teman-teman paparan materi perkuliahan mengenai atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Sebagai penutup, untuk pertanyaan reflektif, teman-teman bisa menanyakan ke diri masing-masing. Pertama, apa sih yang membuat Anda merasa perlu atau butuh berafiliasi? Apakah karena alasan perlu pengakuan sosial? Apakah karena mengurangi rasa takut? Atau untuk pembanding sosial? Atau jangan-jangan ada alasan-alasan lain? Yang kedua, cobalah bertanya ke diri Anda sendiri. Apa sih yang membuat Anda tertarik dengan seseorang? Apakah karena penampilan fisiknya? Karena status sosialnya, karena kemampuan akademiknya, atau ada hal-hal lain. Dan terakhir, teman-teman mungkin bisa mulai mencoba menganalisis hubungan-hubungan interpersonal yang sedang teman-teman jalani sekarang itu masuk jenis yang mana. Apakah kalau berdasarkan waktu sudah termasuk jangka panjang, kemudian merupakan hubungan intim, terus adalah merupakan hubungan sosial, dan merupakan hubungan dia, atau jenis yang lain. Selamat berefleksi, sampai bertemu di materi-materi berikutnya.